Hiruk-pikuk alun-alun Kota Malang di akhir pekan tidak pernah luput menawarkan suasana yang menghangatkan. Anak-anak kecil menikmati waktu bermain bersama dengan orang tuanya. Segerombolan teman dari remaja hingga dewasa datang menghabiskan waktu bersama. Suasana yang tidak asing bagi kebanyakan orang, sekilas memang terlihat menyenangkan. Namun, siapa sangka di tengah mereka sebagian orang justru sedang menghadapi hari demi hari dalam cobaan, menanti sesuap nasi yang entah siapa lagi hendak memberi di hari ini. Di tempat yang sama, di waktu yang sama, namun dalam keadaan yang berbeda. Tunawisma adalah sebutan bagi mereka yang hidup tanpa memiliki rumah untuk menetap. Tidak ada atap yang berperan melindungi dari panas dan hujan. Hingga saat ini, fenomena tunawisma masih menjadi permasalahan besar di Indonesia. Keberadaan orang-orang yang menghabiskan hari demi hari di jalanan bukanlah hal yang sulit untuk ditemukan. Menimbulkan segelintir pertanyaan, bagaimana mereka bisa berakhir hidup tanpa memiliki rumah? Apa yang sebenarnya mereka alami? Di mana bagi mereka keberadaan sanak saudara, keluarga, bahkan teman yang seharusnya saling menjaga? Dalam film dokumenter ini, kami akan mencari jawaban atas segala pertanyaan yang ada, mengupas tuntas segala hal yang patut kita ketahui dari seorang tunawisma. Kisah pertama yang kami dapat adalah tentang seseorang yang dulunya sempat bekerja sebagai petani penggarap sawah milik orang lain di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Saat kami temui, Bapak Mufrodin terlihat tengah duduk menyendiri di salah satu bangku kosong di alun-alun kota. Dalam percakapan singkat bersama beliau, kami mendengar kisahnya. Semua bermula ketika beliau memutuskan mencoba melanjutkan hidup dengan merantau ke Kota Malang. Pada tahun 2013, beliau sempat menikah. Namun sayangnya, istri beliau meninggal dunia 1 tahun setelah pernikahan sebelum mereka sempat dikaruniai seorang anak. Sejak saat itu, Bapak Mufrodin hidup seorang diri tanpa sanak saudara. Hingga sejak tahun 2019, di masa tuanya yang kini berusia 71 tahun, beliau harus menerima keadaan dengan hidup di jalanan. Sendirilah, ya bagaimana bisa mencukupi diri sendiri. Kalau ada sisanya ya saya bagi sama teman, itu aja. Saya nggak punya saudara, nggak punya sanak famili, jadi ya teman saya itulah saudara saya. Kalau boleh tahu riwayat terakhir pendidikan Bapak apa ya? Ya? Riwayat pendidikan terakhir. Oh, saya nggak punya pendidikan apa. Dulu sejak dulu mulai kecil cuma SR. Apa itu Pak? Sekolah ya. Ya sekarang SD lah. Dulu SR tapi bukunya bukan. Kita beralih ke kisah selanjutnya tentang seorang pria tua yang kami temui tengah duduk beralaskan kain dengan beberapa barang miliknya di trotoar pertokoan sekitar pasar besar. Bapak Abdurrahman Azahir namanya, kini menginjak usia 65 tahun dengan riwayat pendidikan hanya sampai tingkat sekolah dasar. Walaupun berasal dari kota Malang, kondisi rumah yang semakin hari semakin tidak layak huni membuat Bapak Abdurrahman memilih hidup di jalanan sejak 5 tahun yang lalu. Setiap hari kita dapat menyaksikan perjalanan Bapak Abdurrahman yang telah tetap bertahan menetap di trotoar pertokoan, menghadapi kenyataan kondisi pengangguran yang membayangi setiap langkahnya, sebuah perjalanan hidup yang menggugah dan menghadirkan lapisan dramatis dalam kehidupan seseorang tunawisma di tengah kerasnya kota Malang. Coba aku center aja. Sering setiap hari semua Kisah terakhir dalam perjalanan kami mengenal tunawisma lebih dalam datang dari Bapak Hadi, yaitu adalah seorang tunawisma yang berusia 59 tahun dan berasal dari kota Madiun, Jawa Timur. Dengan pendidikannya yang hanya sampai tingkat sekolah dasar, Bapak Hadi sempat berprofesi sebagai supir. Namun, kehidupannya berubah sepenuhnya setelah ia kehilangan pekerjaannya kurang lebih 1 tahun yang lalu, membuat beliau turut kehilangan tempat tinggal hingga harus menetap
menetap di trotoar pertokoan Kota Malang. Setiap hari, Bapak Hadi berusaha bertahan di jalanan, menghadapi realitas pengangguran sejak pagi hingga malam. Demi menyambung hidup, beliau mengungkapkan harapannya agar seseorang maupun pemerintah kembali memberinya pekerjaan yang layak. Untuk asalnya untuk pendidikan terakhir mungkin sekolahnya sebelumnya mungkin pernah ada kerjaan atau kira-kira selama berapa tahun? Terus kira-kira Bapak kenapa memilih daerah ini Pak untuk tinggal? Beda juga ke Aceh. Kalau gitu untuk dari kebutuhan sehari-hari seperti makan itu kira-kira apakah masih mencukupi atau tapi masih bisa makan setiap hari? Kegiatan sehari-hari buat di sini ngapain Pak? Dan dari pagi juga. Sebelumnya selain supir itu ada jadi pekerjaannya dulu awal supir aja. Terus mungkin ada hal yang diharapkan dari masyarakat dan pemerintah gitu Pak. Mungkin apa ya harapannya pekerjaan diberikan pekerjaan gitu Pak. Mungkin dari pemerintah ataupun dari masyarakat ada memberikan bantuan gitu Pak. Gimana ya? Terus mungkin dari Bapak apakah masih ada keluarganya Pak? Keren. Kalau saudara apa nih Pak? Masih saling hubungan gitu nggak Pak? Oh, jauh. Oh, gitu ya. Kalau boleh tahu mungkin berapa bersaudara? Dua. Terus mungkin ya harapannya ke depannya gitu Pak. Harapannya ke depannya ya dengan di sini mungkin nanti selama tinggal di sini mungkin dari masyarakat itu apakah ada reaksi buruk Pak untuk pernah diusir gitu atau gimana? Ada berarti kayak diterima oh gitu terus terus kira-kira tinggal di sini udah berapa lama ya? Oh sekitar 1 tahun ya. Itu menetap di sini ya atau pindah-pindah selama setahun? Oh berarti ikut ya. Tapi kalau di tempat ini kira-kira sekitar ya setahun. Mbak mungkin itu sementara itu Mbak yang Tiga kisah dan narasi yang berbeda dari ketiga narasumber kami sedikit banyak membuka mata kita terhadap keberadaan mereka yang hidup di jalanan.
tentang bagaimana kondisi yang mereka alami hingga saat ini, tentang mereka yang masih harus mengharapkan bantuan orang lain untuk bertahan hidup tanpa keberadaan keluarga dan sanak saudara. Melihat dari sudut pandang Islam, fenomena tunawisme berkaitan dengan salah satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil yattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Surah Az-Zukhruf ayat 32. Artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagi penghidupan bagi tiap-tiap dari makhluknya. Beberapa diberi kehidupan yang lebih agar dapat mempergunakannya dalam hal yang baik, seperti membantu orang lain dengan bersedekah, infak, dan lain sebagainya. Sedangkan sebagian yang lain memang Allah tahan penghidupannya. Namun, dalam posisi manapun seseorang ditakdirkan, rahmat Allah selalu lebih baik dari segala hal yang berusaha kita miliki. Keberadaan sanak saudara yang seakan menghilang tanpa jejak dalam kehidupan seorang tunawisma juga dapat kita lihat dari sudut pandang agama Islam, seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 26 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Surah Al-Isra ayat 26. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu membantu anggota keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Kita tidak boleh abai terhadap kesulitan yang anggota keluarga kita alami. Dengan adanya tolong-menolong ini pun dapat memperkuat jalinan silaturahmi di antara setiap anggota keluarga. Ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari mengenal sedikit lebih jauh para tunawisma di sekitar kita. Setiap cerita yang kami rangkum dalam video ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas setiap kondisi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuk kita. Yakinlah bahwa setiap kesulitan tak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pertolongan Allah akan selalu hadir setiap kita meminta. Ini adalah akhir dari perjalanan kami mengupas kisah tunawisma. Tidak ada yang lebih kami harapkan dari memberi manfaat melalui film dokumenter ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.